Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Indah Felia Santika dengan NIM 190384202054 akan menjelaskan tentang metode stepping stone. Nah, jadi pertama kali kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih metode stepping stone itu? Nah, jadi metode stepping stone itu dia merupakan langkah lanjutan dari metode awal. Sebelumnya kan kita udah mempelajari nih tentang program linear yang menggunakan metode grafik. Terus kita juga sudah mempelajari yang metode simplex. Nah, ini merupakan langkah lanjutan lagi, yaitu namanya adalah metode stepping stone. Untuk apa sih? Jadi di sini tentu saja tujuannya untuk kita memperoleh solusi optimal. Jadi metode ini dia akan merubah alokasi produk. Jadi maksudnya di sini itu alokasi adalah penentuannya banyak barang yang tersedia di suatu tempat. Nah, di sini kita akan, mengubah alokasinya ke alokasi yang lain sehingga diperolehlah hasil yang optimal. Dan dengan ini kita menggunakan cara coba-coba atau disebut dengan trial and error. Nih, salah satu tujuan metode transportasi itu kan merupakan suatu proses pengaturan distribusi barang. Jadi maksudnya adalah distribusi suatu barang. Jadi di sini sesuai namanya ya, metode transportasi. Jadi kita berbicara tentang transportasi atau pengalokasian atau pendistribusian suatu barang, dari suatu tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut, anggap saja itu sebagai produsen. Tentu saja dengan kapasitas tertentu ya. Jadi produsen itu kan biasa menghasilkan atau memproduksi suatu barang dengan jumlah tertentu atau kapasitas tertentu. Nah, di sini akan didistribusikan kepada tempat yang membutuhkan barang atau biasa kita sebut sebagai konsumen atau mungkin toko, kedai dan lain sebagainya yang membutuhkan tentu saja dengan jumlah tertentu. Jadi dengan jumlah yang mereka butuhkan. Di sini adalah penekanannya agar biaya distribusinya itu atau biaya transportasi, pengalokasian atau, pendistribusian dari barang itu dapat ditekan seminimal mungkin. Jadi bagaimana sih perubahan ini akan menghasilkan biaya yang sangat sedikit atau bisa ditekan lebih sedikit daripada sebelumnya. Nah, stepping stone ini berasal dari bahasa Inggris yang maknanya itu adalah batu loncatan. Jadi sebelumnya prinsip solusi dasar itu dalam suatu transportasi adalah bagaimana sih suatu rute transportasi, suatu rute perjalanan gitu ya, yang digunakan. Dalam hal ini nanti ada namanya sel kosong, kita akan melihat nanti tabelnya. Itu dia akan mengeluarkan total biaya yang rendah jika digunakan. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana suatu rute itu jika dilewati itu malah menghasilkan suatu biaya distribusi yang lebih rendah gitu. Jadi ini ada soal. Nah, soalnya itu adalah suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik. Anggap saja di sini ada pabrik A, pabrik B, dan juga C. Nah, dia kapasitas produksi atau produksi barangnya itu setiap bulannya masing-masing adalah 56 ton, 82 ton, dan 77 ton. Dia juga memiliki gudang. Gudang ini kita anggap sebagai gudang W, H, dan juga O. Dengan penjualannya itu tiap bulannya masing-masing kebutuhannya adalah 102 ton, 72 ton, dan 41 ton. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik A, B, C ke gudang WHO itu berapa gitu. Nah, ini yang akan kita cari solusinya. Nah, ini adalah yang diketahui ya. Ini merupakan bentuk tabel dari soal tadi. Ini adalah pabrik dan ini adalah gudangnya. Biaya transportasinya itu kita anggap sebagai ribuan. Jadi maksud di sini adalah 8 itu 8.000, 4.000, 7.000, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah alokasi biaya. Dan selanjutnya, di sini kita akan menamai, isi dari tabel ini. Ini adalah biayanya ya, biaya yang tadi, itu kita letakkan, lebih kecil untuk memudahkan nanti perhitungannya, dan ini kita akan namai terlebih dahulu.
Jadi ini adalah isi AW, kita beri nama seperti itu. Dan di sini namanya adalah AX, di sini adalah AY, dan seterusnya. Nah, kalau yang ini tadi yang diketahui di soal ya. Kapasitas pabriknya itu tadi pabrik A kan 56, B 82, yang C 77. Begitu juga tadi untuk yang ini, yang W. Jadi kebutuhan gudang atau permintaannya, demand, itu adalah 102, 72, dan juga 41. Nah, kita masuk di penyelesaian. Jadi di sini langkah pertama untuk kita menentukan penyelesaian dari stepping stone ini menggunakan metode northwest corner atau biasa kita sebut umumnya itu adalah pojok kiri atas. Tapi juga untuk umumnya dalam matematika itu adalah metode barat daya. Jadi inilah yang dimaksud dengan metode barat daya. Nah ini, di sini saya ambil dulu ini ya, kita gambar biar lebih memudahkan. Oke, jadi di sini pertama kali kita akan menggunakan metode northwest corner. Jadi maksudnya northwest corner ini apa? Kita akan mengisi terlebih dahulu pojok kiri atas. Nah yang pertama kita lihat nih, dari supply dan demand, mana yang lebih kecil? 56 dan 102 mana yang lebih kecil? Halo Nindi? Apa terdengar suaranya? Dengar gimana Nda tadi? Oke, ini jadi kita melihat nih dari supply dan demand. Nih, ini demand dan juga supply. 56 dan 102 mana yang lebih kecil? 56. Oke, 56 ya. Jadi di sini kita isi dia 56. Oke. Nah, di sini udah habis nih 56-nya. Jadi di sini nggak mungkin terisi. Di sini nggak mungkin terisi. 102 ketika udah dikurang 56, berarti itu nanti berapa nih? 102 dikurang 56. Oh, sorry. Ada redo ya. Oke. 102 dikurang 56 berapa? 46. Oke, 46 ya. Jadi kita tulis 46. Ini sisanya ya. Maksudnya di sini adalah 56 ini untuk sini itu udah habis, tapi ke sini masih ada nih sisanya 46. Oke, kita lanjutkan lagi ke pojok kiri atas. Dari baris ini mana yang pojok kiri atas? Yang paling kiri itu mana? Yang ini ya, yang BW. Nah, jadi kita lihat lagi nih, di bawahnya ini sisa 46. Di sebelah sini 82. Kira-kira mana yang lebih besar? Yang lebih besar 82. Oke, yang lebih besar 82. Berarti kita akan ambil yang lebih kecil. Di sini kita akan tulis dia 46. 82 dikurang 46 berapa? 36 ya sisanya. Berarti ini ada sisa 36. Oke. Ini habis. Karena ini udah habis berarti ini nggak mungkin terisi. Karena ke bawah ini dia pasti adalah penjumlahan dari ini hasilnya. Jadi ini nggak mungkin terisi lagi. Nah, di sini udah ini sekarang yang pojok kiri atas mana? Yang BX ya berarti.
karena dia yang paling kiri dan dia yang paling pojok atas. Jadi di sini. Nah, kita akan fokus lagi nih. Dari 36 sama 72, mana yang lebih kecil? 36. Oke, 36. Kita isi 36. Ini udah habis. Maka baris ini nggak akan terisi lagi. Dan ini berarti dia akan kita kurangkan dengan 36. Maka sisanya juga 36. Oke, ini dua ini. Pojok kiri atasnya adalah yang ini ya. 77 dan 36 yang paling kecil itu adalah 36. Jadi ini sudah habis. Sisanya di sini adalah 41. Dan di sini tentu saja 41, 41, maka kita tulis dia 41. Maka ini udah habis tentu aja. Ini udah habis. Oke, kita lanjut. Ini hapus dulu. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, ini tadi yang udah kita cari ya. 56, 46, 36, 36, dan sini 41. Ini adalah daerah yang kosong tadi, yang nggak mungkin terisi lagi. Nah, inilah yang dimaksud dengan metode stepping stone. Jadi di sini kita anggap ini yang punya isi, yang ada angkanya itu sebagai batu, dan yang kosong ini adalah sebagai air. Ini air, dan ini batu. Nah, jadi di sini adalah bagaimana sih kita mencoba untuk mencari daerah yang kosong ini yang dianggap sebagai air, itu nanti kita akan menggunakan rute. Maka kita akan lanjutkan ke cara selanjutnya. Oh ya, sebelumnya untuk kita perbandingan aja nih, sebenarnya ini nggak mesti untuk dilakukan, tapi ini hanya untuk perbandingan agar kita tahu nanti perubahan nilainya pada setiap pengerjaan. Nah, ini dia. Ini adalah sel tadi, sel yang ada isinya ya, yang ada isinya pertama tadi kan 56, biayanya itu kan 8. Nah, ini 448 kalau dikalikan. Nah, ini sudah dikalikan semua, itu hasilnya adalah 3.400. Oke, kita next ke tahap selanjutnya. Nah, tadi kan pada tahap pertama diperintahkan untuk melihat sel kosong. Ini sel kosong ya. Nah, kita anggap sel kosong itu tadi sebagai air dan yang punya isi itu sebagai batu. Makanya di sini dapat kita mulai loncatan. Pada sel yang sudah terisi dengan searah atau berlawanan arah jarum jam. Pertama kita lihat sel kosongnya itu adalah AX ini. Nah, ini adalah rute. Nah, inilah yang akan kita cari. Nah, rutenya. Oke, bentar. Saya ambil ini. Oke. Diperintahkan, sebelumnya ini ketutupan nggak, Nin, tulisannya? Sama tulisan ada tulisan nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oke. Jadi, nah di sinilah maksud dari rute itu akan kita kerjakan di sini. Jadi, Indah di sini ambil rute yang berlawanan arah jarum jam. Kita akan fokus di daerah yang kosong. Ini anggap air, ini adalah batu. Kita anggap kita dari air, kita akan melompat, tapi kita akan kembali lagi ke ininya, yang kosong. Nah, jadi agar tidak kita akan melompat dari sini tentunya, ke arah sini. Ini berlawanan arah jarum jam. Ke arah sini. Sini, loncat lagi ke batu, dan kita akan kembali lagi ke airnya. Nah, di sini dia boleh searah, boleh berlawanan ya, jadi terserah untuk kita pengerjaannya mana yang lebih mudah. Namun dengan syarat di sini, ini tentunya akan bertanda positif. Oh, kurang jelas, maaf. Oke, yang ini negatif. Yang ini positif. Yang ini negatif. Jadi dia akan seperti itu. Dari air dia plus, batu selanjutnya negatif, positif lagi, dan negatif lagi. Ini yang satu. Oke, ini baru satu. Kita cari lagi warna lain untuk sel kosong selanjutnya.
Nah, kita akan ambil yang ini, AY. AY ini, oke. Ini kosong, ini juga kosong. Untuk kursornya kelihatan nggak, Nin? Kelihatan, Pak. Oh, oke. Jadi ini kosong, yang ini kosong. Kalau kita dari air meloncat ke air, maka kita langsung tenggelam. Jadi seperti itu sih bahasa mudah untuk lebih memahaminya. Makanya di sini, dari sini, air sini, kita akan langsung loncat ke sini. Nih. Selanjutnya kemana? Kita boleh loncat ke sini tentu aja. Karena kalau kita loncat ke ini, maka kita akan tenggelam. Oke, jadi kita loncat ke situ. Selanjutnya kita akan ke arah, oops, sorry. Maaf. Oke. Kita akan ke arah sini dulu. Loh, kok nggak langsung ke sini? Lah, kalau kita langsung ke sini, nanti kita akan tenggelam, maka kita akan loncat ke sini dulu. Selanjutnya gimana nih? Kita cari batu yang lain. Oh, ada batu di bawahnya. Kita loncat ke sini bisa. Dari sini kita loncat ke sini dulu. Baru kemudian kita kembali lagi ke airnya. Nah, ini langkah yang agak panjang. Tentu aja tandanya ya, lagi-lagi ingat ini positif. Pada batu kedua itu negatif. Batu ketiga itu positif. Keempat itu negatif. Kelima tentu aja positif. Dan yang keenam itu negatif. Oke. Kita cari warna lain lagi. Untuk membedakan. Nah, selanjutnya yang kosong itu mana? Yang BY ya. Ini yang kosong. Nah, jadi dari sini kita ini mudah ya nih. Tentu Nindi juga udah tahu. Ini tentu aja arahnya ke sini. Dari sini dia ke sini loncatnya batunya. Ini ke sini. Dan kembali lagi ke airnya. Oke, sorry. Kembali lagi ke airnya. Dengan tetap tanda positif, negatif, positif, negatif. Dan terakhir, yang kosong itu cewek ya. Oke, kita ganti warna lagi, biru. Nah, dari cewek ini, kita di sini Indah tetap ambil yang berlawanan arah jarum jam ya. Jadi kalau berlawanan, tentu arahnya itu ke sini dulu. Selanjutnya ke sini. Selanjutnya ke sini. Dan yang terakhir itu kembali lagi ke sini. Agak berantakan ya. Oke, jadi ini di sini positif ya. Positifnya itu dari sini ya berarti. Positif, negatif, positif, negatif. Sorry, positif. Oh, negatifnya sini. Sorry. Iris. Nanti di sini positif. Ini positif. Ini positif. Dan yang ini negatif. Kira-kira bisa dipahami, Nin? Insya Allah bisa. Oke, kita lanjut ke cara selanjutnya ya. Jadi di sini saya hapus dulu. Oke. Oh, sorry. Nggak usah dihapus. Kita ke ini aja. Tapi kayaknya perlu dihapus deh, nggak bisa dijalanin. Oke, kita hapus saja ya. Nanti kita gambar lagi.
Nah, kita lanjutkan. Nah, ini tahap ketiga. Kita akan melakukan perhitungan biaya pada sel kosong. Nah, tadi kan pada sel kosong kita udah buat rutenya ya, rute distribusinya. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan biaya pada sel kosongnya. Sel kosong itu yang tidak ada isinya tadi, biayanya itu yang ada di pojok kanan atasnya ya. Nah, jadi kita perhatikan biayanya, tapi kita juga akan memperhatikan tanda positif negatif yang kita berikan tadi. Tadi pertama itu AX. AX itu tadi rutenya udah tahu ya. Nah, itu perhitungannya ini sudah Indah buatkan. Jadi tadi pertama AX-nya itu biayanya 4. Mana ya? Nah, ini AX biayanya 4. Kan tadi arahnya ke sini ya. Berarti dikurang 8 tambah 24 dikurang 15. Jadi ini. Nih. Jadi ini coba Nindi hitung berapa? 4 dikurang 8 tambah 24 dikurang 15. Empat dikurang 8 ditambah 24 dikurang 15. Min 35. Coba ini. Coba ya, kita coba. 4 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 15. 4 dikurang 8 negatif 4 ya. Negatif 4 ditambah 24 itu berarti 20. 20 kita kurangkan 5. Berarti? Dikurang 15 berarti. Oh ya, dikurang 15, sorry. Positif 5. Ya, positif 5. Oh, maaf. Ini lari. Oh, sorry. Kembali dulu, bentar. Udah cara yang keempat. Oke, jadi ini hasilnya itu 5 ya. 5. Ini untuk selanjutnya. Bentar ya. Oke. 7 dikurang 8 negatif 1. Kita tambahkan dengan 24, berarti 23. 23 dikurang 15, 8. 8 tambah 9, 17. 17 kurang 24. Negatif 7. Oke, benar. Negatif 7 ya. Oke, untuk selanjutnya Nin boleh dihitung. Berarti ini 5. Bentar dirapiin dulu. Negatif 14. Oke, benar. Negatif 14. Nah, yang terakhir. Bentar ya. Positif 2. Positif atau negatif? Negatif 2. Oke, negatif 2 ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih angka terkecil dari keempat ini, atau mungkin kita bisa bilang juga dia negatif terbesar. Mana nih? Yang dia negatif terbesar atau sebagai angka terkecil? 5, negatif 7, negatif Min 14. atau 4. Oke, min 14 ya berarti. Jadi di sini angka terkecilnya adalah negatif 14. Nah, kita lanjutkan.
Nah, tadi kan pada perhitungan biaya dikatakan bahwasanya kalau terdapat tanda negatif, maka kita akan melakukan perhitungan. Kalau ada tanda negatif, maka di sini perhitungan itu akan kita lanjutkan. Alokasikan produk dari nilai negatif terbesar dengan mengambil atau menambahkan, dan juga mengurangkan dengan melihat isi sel yang memiliki nilai terkecil. Jadi tadi min 14 itu ada di mana sih? Min 14 tadi yang ini ya, BY ya berarti? Oke, BY. Kita fokus kepada BY. BY mana? Ini BY. Bentar ya, mohon maaf agak nge-lag. Mana ini? Oke. Ini ya BY berarti. Nah, di sini. Fokus di sini. Nah, oke. Oke. Jadi ini tadi alurnya ya, yang udah kita buat tadi. Ini pertama ke sini, kedua ke sini, tiga sini, dan yang terakhir ke sini. Nah, ini tadi, oke lebih memudahkan, ditulis dulu ya. Ini tadi positif ya, yang ini negatif. Ini tentu aja positif, yang ini negatif. Nah, dari angka 36 dan 41 mana yang lebih kecil? Yang paling kecil? Dari apa? Dari 36 sama 41. ya, Yang paling kecil 36. oke yang paling kecil 36 ya. Mm-mm. Berarti yang paling kecil itu adalah 36. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oh, sorry. Ya, kita langsung aja hitung di sini berarti. Kita langsung hitung di sini 36. Jadi di sini dikatakan bahwasanya bagian isi. Kita akan mengurangkan dan menambahkan sesuai dengan tanda juga. Tadi kita biaya ya. Biaya kita dapatkan tanda negatif untuk melihat mana sih sel kosong yang akan kita lakukan perhitungan. Nah, udah dapat, kita akan merubah bagian isi atau kita akan mengalokasikan isinya. Jadi di sini nih teks aja. Ini tadi tambahkan, berarti tambah 0 ditambah dengan 36. Berapa? 0 ditambah dengan 36. Mhm. 36. Oke, tetap 36 ya. Next. Di sini tadi apa? Tanda apa? Positif atau negatif? Negatif. Oke, berarti 36 akan kita kurangkan dengan 36 juga. Hasilnya adalah 0. Nah, ini nanti dia yang akan jadi kosong. Dan yang ini malah akan berisi. Nah, ini berapa nih? 36 dikurang 36. 36 dikurang dengan 36 sama dengan kosong. Nah, ini juga nanti akan kosong. Akan jadi air lagi dia. 41. Oh, sorry, ini ditambah ya? Iya. Sorry. 36 ditambah dengan 36 sama dengan 72. Nah, yang ini kita kurangkan. 41 dikurang dengan 36. Maka di sini hasilnya adalah 5. Nah, ini dia nilai-nilainya. Nah, jadi di sini ini nanti akan jadi air. Yang di sini akan ada isi, di sini isinya akan berubah, di sini juga isinya akan berubah. Jadi inilah yang dimaksud dengan alokasi. Kita akan mengubah. Jadi inilah yang dimaksud dengan pengubahan alokasi, sebagaimana definisi yang udah saya jelaskan di awal tadi. Oke, kita next. Sepertinya emang harus di. Nah, ini tadi ya udah berubah ya. Ini jadi kosong, ini 36, 72, ini jadi 5.
Nah, ini lagi-lagi sebenarnya nggak dibutuhkan, tapi hanya, saya lampirkan untuk mengetahui perubahannya. Ini tadi, ini kan 36 tadi berubah ya, 72 berubah, ini 5 berubah, maka tentu aja hasil lainnya juga akan berubah. Jadi dia jadi 2896, yang sebelumnya adalah 3.400, maka dia semakin menurun nilainya. Tapi apakah perhitungan berhenti di sini? Tidak, karena tadi ada tanda negatif, bahkan ada 2 tanda negatif, maka kita harus menyelidiki selanjutnya. Apakah biayanya itu masih ada yang negatif gitu. Maka kita lanjutkan kepada perhitungan selanjutnya. Oke. Jadi ini kita akan buat kayak tadi lagi, kita akan buat, jalur atau rute. Oke, untuk memudahkan pakai yang ini. Yang pertama adalah AX, tentu aja ya tadi arahnya ke sini, ke sini, ke sini, dan kembali lagi ke sini. Selanjutnya pabrik A, gudang Y, berarti AY. Itu aja ini jalurnya dari sini, kita loncat ke sini. Ini bisa ke sini. Tapi ternyata bisa langsung ke sini. Dan kembali lagi ke sini. Selanjutnya ganti warna. Oh, bentar. Oh ya. Mungkin biar nggak membingungkan, kasih tanda kali ya. Ini biru tadi ya. Ini berarti yang kosongnya. Besaran. Gini aja. Kita tandai di sini, biar nggak membingungkan mana yang kosong. Mana mulai awalnya. Nah, ini. Oke, next. Kita ambil warna lainnya. Kuning. Oke, yang kosong selanjutnya ini ya. Ini BX. BX tentu aja dari sini kita arahkan dia ke sini. Kita arahkan sorry. Bentar. BX. Oh, oke. Maaf, jadi ini bisa ke sini ya. Oke. Ini bisa ke sini, tetap berlawanan arah jarum jam. Yang ini ke sini, ini ke sini, maka akan kembali lagi ke sini. Nah, kita tandai lagi, itu ada di sini. Oke, selanjutnya warna hijau. Selanjutnya ini yang kosong. Kita ambil. Oke, dari sini tetap berlawanan arah dari jarum jam. Maka kita bisa ambil kok jangan lupa ya.
ke arah sini. Tapi ternyata kalau dia ke atas, itu air dua-duanya. Maka kita lanjutkan dia ke sini. Tarik sampai ke sini. Lalu ke sini. Lalu dari sini kita bisa ke sini. Dan dari sini kembali lagi ke sini. Oke. Ini adalah rutenya. Tentu saja dengan tanda positif negatif. Maka selanjutnya kita lanjutkan kepada perhitungan. Nah, tadi kan udah ada rute. Tadi habis kita tahu rutenya, maka selanjutnya kita akan melakukan perhitungan pada biayanya untuk melihat hasil dari biaya itu yang negatif. Apakah ada negatif atau tidak gitu. Nah, jadi di sini ini udah Indah lakukan perhitungan pada biaya sel kosong. Pertama tadi ada sel kosong AX, kedua AY, ketiga BX, keempat CW. Nah, di sini negatif terbesarnya itu ternyata adalah negatif 16 atau maksudnya di sini adalah nilai terkecil. Itu adalah negatif 16. Maka di sini tentu saja adalah negatif 16. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi negatif 16 itu ternyata ada pada rute CW. CW itu adalah ini ya, CW. Jadi tadi rutenya ke sini naik, ke sebelah sini turun. Oke. Jadi coba Nindi lihat. Oh, mungkin Ninda kasih nilai plus minus dulu ya biar memudahkan. Oh, nggak usah. Sorry. Coba Nindi lihat. 5, 3, 6, 4, 6. Mana yang angka paling kecil? Kita akan mengambil angka yang paling kecil. 5. Oke, 5 ya berarti. Oke, di sini kita akan lakukan perhitungan. Di sini tadi tambah ya, positif. Berarti 0 ditambah 5 sama dengan 5. Di sini negatif. Berarti 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, ini nanti yang akan kosong lagi. Dia akan kosong nih nanti. 36 di sini positif ya, berarti 36 ditambah dengan 5 itu sama dengan 41. Positif, negatif, positif, negatif. Berarti 46 dikurang 5 sama dengan 41. Oke. Jadi ini ya angka-angkanya. Dan nanti dia akan berubah nih isinya. Di sini isinya akan jadi 5 yang awalnya kosong. Di sini malah yang awalnya isinya 5 akan jadi kosong malahan. Nah, di sini akan jadi 41, di sini 41. Sejauh ini mungkin bisa dipahami Nin, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah bisa. Oke, kita lanjut ya. Kenapa enggak mau? Oh, sorry. Nah, ini tadi ya perubahannya. Kita lanjutkan. Nah, ini perhitungannya. Ternyata setelah berubah isinya, dilakukan perhitungan, itu semakin rendah lagi, jadi 2816. Lebih rendah daripada perhitungan yang sebelumnya. Oke. Selanjutnya di sini, kita akan melihat lagi nih, apakah masih ada biaya yang negatif. Tadi ini ya, Indah rasa ini juga udah paham gimana ini buat sketsa, buat skemanya atau buat jalur-jalurnya. Jadi mungkin akan Indah lanjutkan aja untuk mempersingkat juga presentasi ini. Nah, ini dia. Jadi tadi kan yang kosong itu AX, AY, BX, CY. Setelah dilakukan perhitungan sesuai dengan rute ya tentu saja, dan ini adalah nilai biaya. Ternyata masih ada biaya yang negatif. Itu ada di BX. Maka kita lihatlah. BX-nya itu mana? Ini rekaman. Ini adalah BX. Nah, ini adalah jalur dari BX.
Karena Indah mengambil berlawanan. Sebenarnya kalau Nindi mau ambil searah juga nggak masalah. Nah, jadi di sini udah dilakukan perhitungan biaya, udah ada yang negatif. Selanjutnya kita akan berfokus pada isinya. Dari 41, 5, dan juga 72, yang terendah itu kan 5 ya di sini. Maka kita juga akan melakukan perhitungan seperti yang tadi. Di sini tentu aja berarti jadi 5 ya, karena kita tambah 5. Nah, di sini kan kurang. Kalau kurang, 41 kurang 5 akan jadi 36. Yang ini tambah, jadi 10. Yang ini kurang, tambah kurang, tambah kurang. Oke, benar. 72 kurang 5. 67. Oke, jadi ini ya nanti perubahan nilainya. Kita hapus dulu. Kita lanjutkan kepada slide selanjutnya. Nah, ini dia yang udah berubah tadi ya. Oke, selanjutnya tentu aja kita akan melihat berubah nggak? Ternyata berubah, semakin rendah lagi nilainya. Nah, kita lanjutkan lagi. Inilah tadi yang kosong-kosong, jadi tinggal 3. Sebenarnya ini apakah masih mau dilakukan perhitungan lanjutan? Tentu aja kita harus ngecek lagi apakah ada biaya yang negatif. Nah, setelah dicari ternyata sudah tidak ada biaya yang negatif. Maka di sini perhitungan selesai. Dan yang tadi itu adalah hasil optimum dari perhitungan. Yang ini tadi ya. Nih, ini adalah biaya optimum. Paling minimal dari pendistribusian dari pabrik A ke gudang WHO tadi. Jadi seperti itu. Kira-kira mungkin Nindi ada yang langsung ingin ditanggapi, dipersilahkan. Kayaknya udah nggak ada deh, karena kayaknya penjelasan Indah juga cukup, maksudnya bagus banget, bisa buat Nindi paham. Oke, terima kasih Nindi. Oke, Indah berhentiin. Jadi sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti jika kiranya mungkin ada pertanyaan yang ingin diberikan, dipersilahkan jika ingin menyusul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.